Saya ini apa yang kurang pada diri saya ini? Semua ada kok, aku bisa semua ada kok, aku sedih, apa yang aku sedihkan itu? Itu justru akan memberikan tekanan yang lebih berat kepada penderita depresi. Depresi itu seperti spektrum gitu, tidak seperti hitam putih gitu. Setiap orang mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Jadi depresi itu, orang bisa depresi dan gembira pada saat yang sama. Anak-anak yang terbiasa menikmati TikTok, terus disuruh menghabiskan satu buku, kesulitan itu. Pertanyaannya, apakah ada keharusan pada generasi Z yang sekolah? Enggak loh. Jadi tidak fair kalau kita menuntut mereka sekarang paham. Bagaimanapun juga generasi Z itu adalah hasil didikan kita. Itu. Sekarang kita masuk ke sesi yang cukup penting. Ketika kita sudah mengenali, ketika kita bisa mengetahui orang ini, bagaimana mencegah dan bagaimana mengatasi? Apakah bisa sembuh total seseorang ini atau bagaimana? Kita seringkali menganggap terminologi sembuh itu tidak perlu obat gitu ya. Pada saat orang itu sembuh itu kita nggak pakai obat itu sembuh. Secara praktis saya ini sembuh loh. Ya karena bisa berinteraksi. Berinteraksi. Bahkan ya Nanda, cara berinteraksi saya sekarang jauh lebih bagus daripada saya sebelum depresi. Tapi tadi Dok Des bilang bahwa saya tidak pernah kembali seperti sebelum 87. Iya. Tapi cara berkomunikasi saya sekarang jauh lebih bagus. Bagus, karena saya latihan. Saya dulu orang yang nyebelin. Sekarang juga, tapi nggak sempat nyebelin dulu. Tapi banyak manfaat ini. Oh iya, saya ini terlahir dengan bakat tunggal nyebelin lah. Gitu. Jadi, semua orang sebel sama saya. Gitu ya. Jadi, sebelum depresi itu saya belajar berkomunikasi dengan baik itu tahun 96. 10 tahun setelah depresi. Bahwa yang namanya komunikasi itu tata krama itu perlu gitu ya. Saya dulu nggak kenal tata krama gitu, sama sekali nggak kenal. Bukan karena tidak diajari? Kurang ajarin apa orang tua saya. Ini ya kakak saya, adik-adik saya itu kalau sama mama sama ibu saya itu kromo inggil. Masya Allah. Ya makanya padahal yang saya sampaikan itu jujur. Maka jujur itu nggak selalu baik itu. Ya, saya bilang Bapak memang orang guru saya nggak bisa. Saya bilang bodoh sampean Pak. Kan saya jujur memang guru saya bodoh itu. Tapi tidak beretika. Tapi kan itu bukan tata krama. Iya. Jadi tata krama itu adalah bagaimana kita memilih apa yang kita sampaikan, apa yang tidak perlu kita sampaikan. Tata krama itu menyampaikan yang tidak sesungguhnya. Jadi sometimes bluntly tata krama itu bohong gitu. Dan bohong itu penting. Kemampuan kita berbohong, memilah mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak, itu tata krama. Direktur dan anak buah boleh saling benci, tapi nggak boleh ngomong. Aku nggak suka kamu. Nah itu, begitu kita ngomong, kita nggak bisa kerja sama gitu. Ya, jadi saya belajar bertata krama itu baru tahun 96 dan saya punya handicap berat untuk berinteraksi sehingga saya perlu waktu panjang untuk bisa akhirnya ngobrol seperti ini itu. Berarti dari tahun 87 ke 96 itu ada efek obat yang membantu juga? Iya. Oke. Ada. Jadi berarti orang depresi harus menerima ini sebagai sesuatu yang menyenangkan, berita baik. Artinya jangan takut obat dan bisa membaik kualitas hidup. Jadi jangan menyimpulkan sembuh ya. Tapi gini Nanda. Gimana? Jangan mengharap orang depresi itu bisa mengolah, mengunyah atau memahami sesi kita ini. Ya, ini sesi kita ini terlalu rumit bagi orang depresi. Ya. Sesi ini kita menyebarkan pada publik. Yang sehat. Ya, yang sehat, yang memahami ada orang-orang depresi sekitarnya. Nah, ini ngantar gini. Jadi depresi misalkan, kamu ada apa sih, kamu sedih, terimalah keadaan. Makin depresi orang digituin itu ya. Itu. Jadi sekali lagi, sesi kita ini untuk yang sehat gitu ya.
Tapi jangan lupa, 1 dari 5 orang yang depresi tadi itu dengan berbagai gradasi. Itu. Ada depresi yang ringan, ada yang berat seperti saya ini. Winston Churchill itu depresi berat. Seumur hidupnya berkutat dengan depresinya. Abraham Lincoln itu juga depresi berat. Bahkan ada dalam tulisan atau catatan Abraham Lincoln itu, dia sedih yang sangat dalam sedihnya. Sehingga Abraham Lincoln itu nggak pernah senyum. Gitu ya. Sedih. Bahkan dalam tulisannya Abraham Lincoln itu, salah satu tulisannya disebutkan, seandainya kesedihan saya itu dibagikan ke seluruh orang dunia, nggak ada orang senyum. Gitu. Saking sedihnya itu. Saya juga mengalami kesedihan itu. Foto-foto saya yang SMA itu nggak ada senyum sih memang. Saya itu memang merengut terus itu. Ya, senyum ini latihan loh saya itu. Pelatihan panjang itu. Perlu waktu 13 tahun untuk latihan senyum itu. Karena saya autis, saya dengan handicap macam-macam gitu ya. Jadi bagi saya prestasi sih, akhirnya bisa berinteraksi seperti ini, bagi saya itu prestasi karena tidak gampang dan ya saya cukup gembira dengan meskipun saya tetap nyebelin gitu ya, tapi tidak semenyebelin dulu dan saya bisa berinteraksi dengan banyak orang dan saya bisa praktek sebagai dokter itu makin bagus itu. Karena dulu saya kuliah terus kemudian saya lulus dokter itu menyebalkan bahkan pasien sebal sama saya itu banyak gitu karena menyebalkan. Karena interaksi yang buruk. Cara komunikasi saya itu sangat jelek dulu itu. Nah, sekarang meskipun saya masih menyebalkan tapi ya sudah berkurang banyak gitu. Oke. Orang depresi ini dia kan tidak bisa mengenali. Kadang-kadang dia tidak tahu bahwa dia depresi. Iya. Oke. Tidak paham. Nah, kadang-kadang dia berpenampilan sangat normal sekali di depan publik. Iya. Ya, ada yang terbaca, misalnya maksudnya orang gila dan sebagainya terlihat. Tapi ada orang yang dia bisa tampil. Nah, kemudian kadang kan dia tidak bisa menerima keadaan kalau dia depresi. Iya. Nah, bagaimana orang-orang dekat ini meyakinkan dia bahwa dia ini kamu you are not okay gitu loh. Nanda, tidak semua kita harus tahu. Ya, gitu. Ada hal-hal yang kita nggak tahu dan itu wajar gitu. Oke. Kalau kita itu tidak tahu ada orang depresi, ya enggak apa-apa, orang memang nggak tahu gitu ya. Iya. Tapi begitu kita tahu, nah itu loh ya, begitu kita paham ada orang depresi, nah ini aku bisa bantu nih gitu. Tapi dia bilang, aku baik-baik saja kok dan sebagainya. Nggak perlu kita kan tidak perlu berdebat sama dia bahwa dia depresi gitu. Oh, dia depresi, dia perlu teman. Meskipun secara paradok dia akan menjauhi saya gitu. Ya. Oke. Dia perlu saya meskipun dia selalu menjauhi saya gitu. Jadi kita tidak harus mendeteksi siapa yang depresi, siapa yang enggak ya, bukan. Tapi pada saat kita tahu ada orang depresi dan kita bantu, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Yang pertama jangan ngomel, jangan nasihat. Jangan nasihati. Gitu. Depresi ini apakah ada faktor keturunan? Ada, nanti kita bahas berikutnya ya. Kita kesempatan berikutnya variabel-variabel nanti keturunan. Wah, kita membahas berikutnya Nanda, ini waktunya terlalu panjang. Nanti berikut kita serinya itu kita melihat gejala dan tanda depresi itu apa saja gitu. Ya. Gejala dan apa sih bedanya gejala dan tanda? Gejala itu apa yang dirasakan oleh penderita. Tanda itu apa yang dilihat oleh pemeriksa gitu. Ya, itu. Gejala itu apa yang dirasakan, misalkan pusing, mual, itu adalah gejala. Tanda itu adalah ya apa yang bisa diperiksa oleh dokter. Oh, ini matanya juling, itu adalah tanda gitu ya. Itu adalah sign and symptom. Itu adalah sign, itu adalah tanda, symptom adalah gejala. Gejala itu apa yang dirasakan pasien, sign apa yang ditemukan oleh dokter. Nah, sama dengan depresi itu. Gejala itu adalah tanda ya, apa yang dirasakan oleh penderitanya, tanda, sign apa yang bisa dilihat orang lain gitu. Dok, setelah sekian lama minum obat, kepengen nggak berhenti dari obat itu? Lu kenapa orang ini memberikan saya banyak keuntungan kok gitu? Hampir 40 tahun. Ya, untuk apa? Dengan sederhana ini saya bisa mendapatkan kualitas hidup yang bagus, ya sudah gitu. Toh obat itu adalah
bahan obat ini adalah bahan obat yang saya konsumsi dalam dosis yang sangat kecil, jauh dari dosis toksik, apalagi dosis mematikan, lethal dose, jauh gitu. Dan sebagai dokter saya bisa mendapatkan ini secara gampang gitu ya. Kenapa enggak gitu? Saya seperti mungkin orang lain lebih menikmati rokok, saya lebih menikmati obat ini gitu. Kalau orang melihat dokter seperti ini rasanya nggak percaya kalau dokter ini depresi. Nah, itu. You're so penuh dengan keceriaan, penuh dengan semangat dan sebagainya itu. Orang bisa depresi dan gembira pada saat yang sama. Jangan salah ya. Orang bisa depresi dan gembira pada saat yang sama. Jadi kesedihan itu bukan ciri depresi. Ya. Ciri orang lain melihat ya. Ya, gitu. Mungkin dia sedih gitu ya, tapi dia ceria gitu ya. Jadi depresi itu orang bisa depresi dan gembira pada saat yang sama. Nah, gembira dan tertekan dua hal yang berbeda. Gembira dan bahagia adalah dua hal yang berbeda juga. Gitu. Ya gitu. Jadi ada orang depresi macam Winston Churchill, cengengesan loh Winston Churchill itu ya. Ada orang yang depresi seperti Robin Williams, kurang cengengesan apa dia gitu. Jadi kalau depresi itu tidak selalu murung, bersedih di pojok. Itu tadi itu. Orang bisa gembira dan depresi pada saat yang sama gitu. Secara ilmiah dia nanti kita bicarakan dia kenapa. Bisa jalan beriringan. Kenapa yang namanya sign and symptomnya itu membuat orang bingung itu nanti kita bicarakan berikutnya. Kita sudah panjang nih dengan Dokdes kita, tapi belum semua. Nanti akan ada seri-seri berikutnya. Tapi ada banyak sekali hal pribadi yang ingin saya tanyakan. Dokter, healingnya apa sih? Kok kayaknya hanya dengan pasien? Apa yang paling menyenangkan? Naik gunung kah? Dengar musik kah? Setiap yang saya lakukan itu menyenangkan bagi saya. Hidup saya dalam waktu yang panjang itu, dalam waktu yang lama itu, ya hidup saya tidak lepas dari kamar operasi, laboratorium, dan kelas untuk ngajar. Ya itu hidup saya, gitu ya. Dan apakah menikmati? Saya juga bingung menikmati apa enggak. Saya senang aja melakukan itu, gitu. Oh, senang itu tidak selalu identik dengan menikmati. Ya saya senang aja melakukan itu. Toh saya tidak merugikan siapa-siapa gitu. Jadi seringkali omongan saya itu, ya itu tadi, omongan saya itu kan nyeleneh, itu kan katanya orang. Loh, saya ini ngomong apa adanya. Jadi saya lebih senang berbicara secara ontologis ketimbang epistemologi gitu. Nah, ya, itu sering disampaikan. Lah ontologis itu loh yang nyakitin orang gitu. Meskipun saya sudah memberi disclaimer dulu, saya ngomong secara ontologi gitu ya gitu. Saya kan tadi sampaikan bahwa ada beberapa orang yang langsung mengcounter, mention kita loh, pernyataan Dr. Yu Hasan di podcast Orator bersama Nanda Goodban menyebutkan seperti ini. Artinya ada berbagai tanggapan dari hasil podcast kita. It's okay, namanya kita berdiskusi. Bagus. Ya, saya sampai bilang sama your hardcore fans yang kalau sedikit ada orang berbeda dari Dokdesnya, itu mereka marah-marah banget. Padahal Dokdes sangat senang untuk berdiskusi dan orang punya pendapat. Oh iya, kita berdiskusi itu tidak harus mencapai sebuah kesepakatan, nggak perlu gitu ya, nggak perlu. Bahkan misalnya saya berbicara tentang depresi begini, ada orang yang tidak setuju, ya nggak apa-apa gitu. Orang yang saya sampaikan ini adalah secara pandangan, secara sains dan secara kedokteran. Pendekatan orang tidak hanya dari kedokteran dan sains. Ada yang spiritual, macam-macam ya. Jadi ini kemarin kita tegaskan, kita bicara dari sisi kedokteran dan sains gitu. Kedokteran dan sains itu juga berbeda. Ya, kedokteran itu adalah ilmu terapan, sains gitu, ya, ilmu terapan. Nah, kedokteran itu apa sains? Enggak, kedokteran itu memihak manusia, gitu. Jadi memihak manusia. Kalau sains, lah ya nggak ada yang dipihak, gitu ya, nggak ada gitu. Jadi secara sains, lah manusia ini ya seperti kecoa, spesies itu, ya, sains memandang itu, ya, tidak. Ini spesies,
yang nanti juga akan punah sama dengan kecoa. Kecoa juga akan punah meskipun 250 juta tahun dia bertahan gitu. Oke, Ya, dalam. ya gitu. Ini sains. Tapi ada dari sains yang diambil oleh kedokteran untuk membantu menangani pasien. Tetapi dokter tidak perlu menunggu kemajuan sains untuk ngadepi pasiennya. Ya yang ada dipakai gitu. Masa mau bilang tunggu dulu ya? Tunggu dulu ini belum ketemu loh ya gitu, bukan gitu. Do the best saat ini Gitu, juga. iya, Oke. gitu. Dok Des, kita akan melanjutkan dengan yang kita sampaikan Dengan senang hati. berikutnya ya. Dengan senang hati, Nanda. Karena masalah depresi atau sakit mental ini belakangan banyak Iya. banget, termasuk yang tadi kita bahas. Iya. Bahwa orang sekarang tidak akan menonton dalam jangka 1 jam. Tidak. Mereka lebih happy dengan Beberapa detik. beberapa detik Iya. macam platform TikTok dan Nah, sebagainya yang iya. seperti itu ya. That's good or not? Tidak ada baik, tidak ada buruk. Ini memang perjalanan kehidupan memang demikian. Untuk gitu. otak? Otak kita tidak dirancang untuk itu sih sebetulnya. Gitu. Otak kita itu tidak dirancang menghadapi misalkan narasi panjang, enggak juga gitu. Sehingga kalau kita mencoba menelaah narasi panjang itu perlu latihan itu. Oke. Kalau kita tidak perlu Dulu kok kita mampu dong, kita baca buku tebal, kita bisa ini. Yang ada itu. Tidak ada TikTok dulu. TikTok sama buku tebal Beda. Nggak bisa di compare. Nanda, misalnya sekarang gini ya. Sekarang gini. Kita tidak pernah didorong untuk membaca bukunya Abdul Muiz. Mana? Tidak ada. Dulu kita SMP diwajibkan. Kamu baca, kamu dikasih wajib. Ada kelompok, kamu membaca bukunya Merari Siregar, kamu membaca bukunya Abdul Muiz, kamu membaca bukunya Mara Rusli. Ya, tugas terus kemudian mereview. Ya, itu. Ya, Nah, sekarang kan nggak ada tugas begitu, nggak ada, karena ya zamannya juga sudah berbeda gitu. Jadi latihan-latihan dulu yang kita hadapi dulu itu berbeda dengan tantangan yang dihadapi anak-anak zaman sekarang gitu. Dulu kita kalau seperti saya, karena saya ini banyak nganggurnya, kayak tidak diberi tugas macam-macam oleh orang tua saya punya banyak waktu untuk membaca gitu. Kebetulan saya waktu tidur saya juga sedikit, saya banyak baca buku banyak gitu. Dulu perpustakaan persewaan komik laku keras karena nggak ada hiburan lain. Nggak ada gitu. pilihan. Ya nggak ada pilihan. Kopingho itu satu judul bisa 48, 50 jilid diselesaikan. Dengan ejaan lama pula. Iya itu. Iya. Tapi sekarang tantangannya berbeda. Yang dihadapi generasi Z ini tantangannya berbeda. Generasi Z tidak pernah misalnya tidak pernah. Guru itu tidak pernah menyanyikan kok. Ayo ngapalin ibu kota provinsi se-Indonesia. Tidak pernah. Google. Tidak pernah. Kenapa? Karena informasi itu kita bisa gampang dapatkan dengan mudah gitu. Sehingga ya mungkin guru-guru ya udah ada di situ gitu. Itu bagus nggak buat otak? Artinya otak tidak dilatih dalam kacamata umum. Bukan begitu kita melihatnya. Kehidupannya berbeda gitu. Kehidupannya berbeda. Banyak yang bilang bahwa ketika orang itu hanya scroll TikTok atau short ya, pendek-pendek seperti itu, mengganggu kemampuan otaknya untuk fokus. Bukan mengganggu, membuat otak kita bekerja secara berbeda gitu. Baik dan jelek itu kan tidak ada sebetulnya. Contoh yang pernah kita bicarakan, kalau ada harimau ketemu anak kambing, yang terjadi adalah dimakan anak kambing. Yang jahat siapa? Nggak jahat. Nggak ada itu ya. Iya. Ya gitu. Nah pada saat kita menilai harimau ini jahat, kambing ini baik lah, itu kita sudah menilai. Sama dengan sekarang. Sains itu tidak melihat bahwa orang yang terbiasa berpikir dengan TikTok itu lebih jelek dari yang enggak begitu. Karena TikTok ini memberi manfaat yang besar pada pertumbuhan ekonomi. Ya, itu. Ya. Tetapi kalau anak-anak yang terbiasa menikmati TikTok terus disuruh menghabiskan satu buku, kesulitan itu. Kalau begitu berarti mereka bergantung kepada benda yang bisa saja mati karena habis baterai. Iya. Tapi kalau kita misalnya ditanyai, nah ini ibu kota ini apa? Karena kita sudah berlatih otak kita bisa menjawab. Pertanyaannya Nanda, apakah selama ini mereka diberi kewajiban untuk menghafalkan? Kan tidak. Oke. Sementara apa yang saya hadapi tahun 70 itu
Itu kita diharuskan ngapalin yang namanya ibu kota negara sak dunia. Menteri. Ya, terus menteri setiap ganti kita paham, ibu kota provinsi, kita paham. Kita diberi kewajiban itu, kita diharuskan. Pertanyaannya, apakah ada keharusan pada generasi Z yang sekolah? Enggak loh. Jadi tidak fair kalau kita menuntut mereka sekarang paham. Orang nggak diberi latihan kok gitu. Ya, nah sekarang bagi mereka ibu kota Jawa Timur di mana? Tidak penting. Tapi kalau Jimin dan Jungkook sedang ngapain, itu penting. Jadi tantangan yang dihadapi itu berbeda. Tidak fair juga kita mengkritik generasi Z gitu. Bagaimanapun juga generasi Z itu adalah hasil didikan kita. Itu. Didikan kita semata atau didikan global juga? Kita kan. Kalau kita kan generasi lama nih, kadang-kadang kita menerapkan sesuai dengan zaman dulu. Tapi global mempengaruhi sehingga mereka bisa tidak sejalan. Berarti kita fail. Berarti kita kan yang ngikuti selera global. Kita berlawanan. Nah, iya. Bagaimana makanya saya tidak pernah mengatakan generasi Z. Generasi Z itu sesuatu yang buruk, yang dihadapi berbeda. Gitu. Tentu tidak bisa kita bandingkan ini lebih baik dari ini, tentu tidak. Tapi ya, Nanda, Jepang juga punya Gen Z-nya. Finlandia juga punya Gen Z-nya. Nepal punya Gen Z-nya. Nepal. Gen Z-nya kemarin. Ya, Nepal punya Gen Z-nya. Perilakunya sangat berbeda. Kenapa? Karena pengasuhan dan pendidikannya berbeda. Karena indeks kebahagiaan negaranya tinggi juga. Nah, gitu ya. Dok Des? Oke. Ini masih ada beberapa kali banyak lagi. Nanti kita bicarakan ya. Baik ya. Thank you so much, Dok. Sampai ketemu. Bye.